Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap di era pandemi seperti ini semua tetap jaga kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, hari ini kita sudah memasuki bab 7, yaitu mendalami tentang puisi. Di bab 7 ini terdapat 5 bahasan. Yang pertama ada mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, yang kedua ada mendemonstrasikan puisi, yang ketiga menganalisis unsur pembangun puisi, yang keempat menulis puisi, dan yang terakhir menyusun ulasan dari buku yang dibaca. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Sebelumnya para siswa sudah tahu apa belum itu puisi. Ibu jelaskan kembali bahwa puisi itu adalah sebuah karya sastra yang terikat dengan rima, bait, dan irama. Puisi itu juga memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Dalam puisi itu terdapat 2 unsur penting. Yang pertama ada struktur fisik puisi, dan yang kedua ada struktur batin. Yang pertama akan Ibu Guru jelaskan. Di sini ada struktur fisik puisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur fisik puisi? Jadi, struktur fisik puisi itu adalah cara mengungkapkan puisi. Itu seperti bukan, kalau kita mengenalnya itu ada unsur intrinsik sama ekstrinsik. Nah, untuk struktur fisik itu adalah unsur ekstrinsiknya, yaitu cara pengungkapan puisinya. Nah, dalam struktur fisik ini ada 5 unsur. Yang pertama itu ada rima, yang kedua ada tipografi, yang ketiga diksi, yang keempat citraan, dan yang terakhir ada majas. Yang pertama kan tadi ada rima. Apa sih rima? Nah, rima itu biasanya kita mengenal dengan sajak. Jadi itu ada pengulangan bunyi. Misalnya hampir biasanya akan lebih indah. Di baris pertama kita menggunakan akhiran a, untuk baris kedua kita menggunakan akhiran a biar senada. Itu namanya rima. Yang kedua ada tipografi. Tipografi ini adalah pewajahan atau bentuk puisi. Jadi puisi itu tidak hanya lurus seperti bacaan. Puisi itu tidak cuma rata pinggir, rata kanan atau rata kiri, tapi puisi itu bisa berbentuk love, bisa berbentuk bintang, bisa berbentuk zigzag, payung, masih banyak. Jadi puisi itu nggak harus lurus ya. Yang ketiga ada diksi, yaitu pilihan kata. Jadi sebelum puisi itu penulis harus memperhatikan kata yang dipilih itu harus yang paling bagus, yang paling estetik. Dan karena puisi itu mengandung nilai estetika, jadi dalam memilih kata kita itu juga harus memilih kata-kata yang bagus, yang sesuai lah dengan mungkin seperti yang saya maksud, menggunakan akhiran a. Yang atas menggunakan akhiran a, jadi kita dalam kasusnya mencari kata yang belakangnya akhiran a. Yang keempat itu ada citraan, yaitu memutus imajinasi dari pengarang. Seorang pembaca puisi
dinamakan dengan makna, atau kalau kita punya tapi kita nggak mau menuliskan lewat cerita karena terlalu panjang terus kalian bisa menuliskan lewat puisi, bisa mengungkapkan perasaan tidak cuma diary. Yang terakhir itu dalam puisi yang terakhir ada majas. Majas ini adalah gaya bahasa atau penggunaan bahasa. Jadi contohnya kalau kita menggunakan majas itu atau perumpamaan ya, agar mudah dipahami, perumpamaan itu kalian, majas itu kan ada banyak, ada personifikasi, ada hiperbola, seperti itu. Kita itu seperti melebih-lebihkan, itu juga bisa. Ini kalian tuh menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tema kalian, tapi juga tetap membahas unsur kedua, yaitu ada struktur batin puisi. Kalau untuk struktur batin puisi ini saya rasa sudah banyak yang mengetahui ya, karena hampir sama dengan unsur-unsur dalam novel, unsur-unsur dalam karya sastra lain. Yang pertama itu selalu ada tema, yang kedua itu ada rasa, yang ketiga itu ada nada, yang keempat amanat. Jadi dalam amanat itu tidak cuma ada dalam sebuah cerita, tapi dalam puisi pun juga ada amanat. Tadi yang unsur pertama kan ada tema. Nah, saya harap ini semua sudah tahu ya apa itu tema. Jadi tema itu pokok pikiran sebelum kita membuat puisi. Terus kita punya rang-rang, mungkin bisa aku ingin membuat puisi tentang lingkunganku, ingin membuat puisi tentang ibu, seperti itu namanya. Setelah itu yang kedua ada rasa. Biasanya kalau penulis itu menuliskan seperti kisahnya seperti sendiri, nah itu akan lebih, penggunaan katanya itu akan secara otomatis lebih bagus daripada kita mengarang. Kalau misal kita lagi sedih, setelah itu kita menulis puisi, dengan kita masih sedang senang terus tiba-tiba kita menulis puisi sedih, itu pasti akan berbeda hasilnya. Lebih indah jika kita mendalami tema yang ingin kita tulis. Yang ketiga ada nada. Ini bisa dilihat dari jenis puisinya ya. Kalau puisinya berarti kita otomatis harus menggunakan nada yang pelan seperti itu, yang halus. Nah kalau tema puisinya itu seperti perjuangan, berarti kita harus menggunakan nada yang semangat. Nah yang terakhir ini ada unsur terakhir intrinsik, itu ada amanat. Tidak semua, amanat itu tidak hanya terletak dalam buku cerita atau novel atau dongeng, tetapi amanat itu juga terdapat dalam puisi. Nah amanat itu sih apa sih? Nah amanat ini adalah pesan yang diberikan oleh penulis untuk pembaca gitu. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya baik buruk dari puisi yang kita baca. Nah mungkin seperti itu, dan karena sekarang pembelajaran daring, saya harap para siswa bisa memahami apa yang saya jelaskan. Itu saya mohon untuk memberikan untuk membuat puisi berdasarkan dari struktur yang sudah
saya jelaskan tadi bisa buat setelah itu nanti dikumpulkan di pertemuan depan. Baik, selanjutnya saya kira penyampaian materi ini sudah cukup ya. Besok pertemuan depan kita akan mempelajari tentang mendemonstrasikan puisi. Jadi jangan lupa tugasnya, yaitu membuat puisi berdasarkan tadi komponen-komponen pentingnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.